Selamat datang di Padak Podcast Dadakan. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ngapain nih? Kalau cuacanya kayak gitu, enaknya ngobrol-ngobrol santai kali ya. Tuh. Nah, sebelum mulai kita perkenalan dulu kali ya. Seperti pepatah ada yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Yang bahasa-bahasanya. Nah, kita langsung aja masuk ke perkenalan. Yang pertama dari saya dulu. Saya Ataya Nurul Yumna. Saya Haya Hirnida. Saya Fani Salmahira. Saya Naisila Ramadhani. Saya Misela Zafira. Saya Muhammad Munijaji. Nah, kita tuh mau ngomongin apa sih di sini? Yang ngomongin apa sih? Nih cuacanya mendung-mendung ini ngomongin masalah hidup enak kali ya. Waduh. Jangan dong, itu kepanjangan Hida. Nanti ada part 2-nya dong. Udah yuk, back to topic nih. Nih, saya mau nanya nih, menurut kalian apa sih permasalahan ekonomi yang dihadapi di Indonesia itu? Apa aja? Oh, seperti ada pengangguran mungkin. Ketimpangan ekonomi. Ada inflasi dan deflasi juga. Yang terakhir kemiskinan. Nah, itu yang mau kita omongin sekarang tentang kemiskinan. Kalau ngomongin kemiskinan tuh emang definisi kemiskinan itu apa sih? Ya, saya pernah baca di websitenya BPS. Jadi, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan makanan ataupun kebutuhan dan makanannya. Sedangkan penduduk miskin itu merupakan penduduk yang berada di bawah suatu garis, yaitu garis kemiskinan. Nah, menurut BPS, kemiskinan di Indonesia 582.292 ribu per kapita atau per bulan. Nah, jadi seseorang bisa dikatakan miskin apabila pengeluaran per bulannya itu di bawahnya. Nah, seperti berita yang pernah saya baca nih, kalau angka kemiskinan di Indonesia tuh mencapai 9,03% per Maret 2024. Jadi itu masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhan standarnya. Tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Bentar guys, intermezzo dikit nih. Menurut Gusstats, Indonesia pada tahun 2023 berada di peringkat ke-6 negara dengan angka kemiskinan tertinggi di Asia Tenggara, yang mana angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03% per Maret 2024. Apa aja sih faktor dari penyebab kemiskinan di Indonesia? Faktornya sendiri itu ada banyak. Tapi faktor yang utama tuh karena pengangguran ya. Pengangguran tuh biasanya dikarenakan terbatasnya lapangan pekerjaan, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan itu lebih banyak daripada lapangan tersebut. Iya bener banget. Dan juga tuh sebenarnya kalau ngomongin soal lapangan pekerjaan nih, sebenarnya tuh banyak lapangan pekerjaan, tapi banyak juga yang tidak dipublikasikan hal yang ramai. Jadi yang tahu tuh mereka-mereka yang ada di lingkup itu aja gitu, dan yang melamar pun pada akhirnya yang mereka punya kenalan di situ gitu kan. Jadi tidak banyak orang yang nggak tahu gitu. The power of orang dalam gitu ya. Benar. Makanya jadi karena kayak gitu tuh sebenarnya orang-orang yang berkompeten di bidang itu mereka jadi tidak bisa untuk mengekspresikan kemampuan mereka, keahlian mereka gitu loh. Jadi kemampuan mereka itu tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk bisa menafkahi diri mereka gitu, karena sudah kalah duluan sama mereka-mereka yang punya itu kenalan dari orang dalam itu. Betul banget, tidak. Tapi pengangguran juga ya sebenarnya ada faktor lainnya, karena faktor lainnya itu berasal dari SDM-nya juga, karena SDM di sini kebanyakan SDM-nya itu melihat pekerjaan itu dari gajinya, jadi selalu memilih-milih pekerjaan. Nah, iya bener banget. Jadi banyak orang yang terlalu idealis gitu, karena merasa punya ijazah S1, jadi tuh merasa harus punya kerja dengan gaji yang besar. Betul banget. Padahal zaman sekarang juga susah ya kalau cuma ngambil jasa gitu. Kita juga harus punya skill. Selain pengangguran itu, apalagi sih faktor penyebab kemiskinan di Indonesia ini? Pendidikan mungkin. Ya betul. Pendidikan itu menjadi faktor juga. Di Indonesia ini pendidikan bisa dibilang masih rendah karena masih banyak orang yang
hanya lulusan di sekolah dasar saja atau juga orang juga masih banyak yang belum menyelesaikan wajib belajarnya yaitu 12 tahun. Hal ini itu bisa meningkatkan pengangguran karena orang-orang tersebut tidak bisa berkompetisi atau bersaing dengan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga Mereka yang punya keterampilan kali ya. ya betul. Nah, sebenarnya tuh gini, kalau misalkan ngomongin pendidikan itu emang nggak bisa menjamin 100% kita bakal sukses ke depannya gitu. Cuman kan setidaknya nih kalau misalkan kita berpendidikan, kita punya ijazah lah ya, kita tuh punya sedikit peluang gitu untuk bisa memperbaiki kehidupan kita supaya lebih baik ke depannya gitu loh, bisa memperbaiki keadaan kita juga gitu. Nah, bener banget. Nah, selain kan udah disebutkan nih faktor-faktornya, ada nggak sih dampak yang disebabkannya? Tentunya ada dong dampak dari pengangguran yaitu bisa menyebabkan kriminalitas. Jadi masyarakat itu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu seperti mencuri. Kemiskinan juga berdampak loh ke pendidikan. Kayak kan banyak anak-anak yang putus sekolah itu karena mereka kekurangan ekonomi. Iya, bener. Nih, kalau misalkan orang-orang itu banyak yang putus sekolah, takutnya mereka itu tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih memiliki wawasan dan keterampilan yang lebih baik yang ditempuh dari pendidikan. Terus juga kesehatan nih kayaknya nyambung kali ya. Ya, Iya, salah kan apa namanya? Lain kesehatan juga berpengaruh gitu. Jadi faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Contohnya kayak orang yang mau berobat gitu, eh apa namanya? eh terbatas gitu Oh iya, fasilitasnya. misalkan gini ya, kalau misalkan ada orang sakit nih, terus kebetulan sekali mereka tuh sakit di saat usia produktif kerja gitu kan ya. Nah, iya. Karena akses terhadap kesehatan itu terbatas, jadi mereka susah nih untuk berobat. Jadi kan kalau misalkan susah untuk berobat kan jadi mereka itu mengganggu produktivitas mereka ya dalam mencari nafkah gitu. Nah, Jadi betul mereka banget. nggak bisa mencukupi kebutuhan mereka secara mandiri gitu ya. Iya, betul. Ya, pokoknya kesehatan itu penting lah ya, karena karena berhubungan sama produktivitas seseorang. Nah, kita tuh sebelumnya sempat nyinggung masalah ekonomi yang ada di salah satu kabupaten Jawa Tengah kan. oh iya presentasi yang kemarin ya. Iya, iya betul. Iya, kita kemarin kan ngebahas tentang Kabupaten Kebumen. Itu menjadi kabupaten termiskin kan di Jawa Tengah selama beberapa tahun. Walaupun Kebumen tiap tahunnya persentase kemiskinannya menurun, tetapi tetap saja Kebumen itu menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Dan itu masalah ya. Tentu masalah. Nah, apa sih penyebabnya sampai Kebumen tuh bisa kayak gitu? Salah satu penyebab kemiskinan di Kebumen itu yaitu laju pertumbuhan penduduknya. Kenapa sih laju pertumbuhan penduduknya? Di Kebumen itu laju pertumbuhan penduduknya itu mencapai 1,28%, yang dimana rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah itu hanya 1,01% doang. Jadi ini kan dianggap sudah melampaui atau sudah tinggi lah dari angka rata-ratanya. Hal ini bisa menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan di Kebumen yang menyebabkan pula tingginya tingkat pengangguran. Oke, terus ini tuh nyambung juga nih kalau ngomongin masalah kemiskinan tuh nyambung sama IPM. Jadi IPM itu adalah indeks pembangunan manusia. Ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama itu ada kesehatan, lalu ada pendidikan, dan juga ada standar hidup. Nah, kalau misalkan nih IPM di suatu wilayah itu rendah, berarti itu menandakan adanya masalah dari salah satu ketiga faktor tersebut, atau bisa jadi masalah dari tiga indikator itu bermasalah. Dan kalau ngomongin Kebumen ya, IPM di Kebumen itu per 2023 ya kalau tidak salah, itu tuh ada di angka 71,37%. Sedangkan rata-rata IPM di Jawa Tengah itu sekitar 73,39. Berarti kan ini Kebumen ini kan masih ada di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah nih. Ini tuh menandakan bahwa sebenarnya ada ketimpangan nih terhadap apalagi masalah kualitas hidup gitu dari antara satu wilayah dengan wilayah yang lain gitu. Dan kalau ngomongin Kebumen tuh kayaknya yang paling di highlight itu masalah standar hidup. Nah, standar hidup ini tuh
diukur menggunakan pengeluaran per kapita atau per tahun. Jadi kalau di Kebumen itu pengeluaran per kapitanya itu sekitar di angka 9,374 juta. Itu masih jadi rendah ya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain di sekitar Kebumen. Karena kalau wilayah di sekitar Kebumen itu sudah mencapai 10 juta. Dan ini Kebumen selalu menduduki yang paling rendah selama beberapa tahun. Kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini. Nah, selain itu juga kebanyakan masyarakat Kebumen itu bergantung pada satu sektor aja buat sebagai mata pencahariannya. Nah, terdapat 422 desa yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kebanyakan sih emang bergantung sama sektor pertanian ya. Jadi mereka tuh mengalami masalah ekonomi karena kurangnya infrastruktur, terus sulitnya akses pasar, sama komoditas harga pasar yang tidak stabil. Nah, itu tuh mengakibatkan pendapatan masyarakatnya tuh rendah. Jadi setiap masalah pasti ada solusi gak sih? Ya, pasti dong. Jadi menurut kalian solusi apa yang harus dilakuin dari kemiskinan ini? Pastinya ada dong solusinya. Pemerintah setempat itu bisa memberikan bantuan bansos ataupun bantuan secara langsung di lapangan dan memberikan bantuan pangan beras. Jadi masyarakat miskin itu bisa merasakan dapat merasakan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, betul tuh. Selain bansos juga, pemerintah juga bisa memberikan pelatihan kewirausahaan atau memberikan pelatihan masyarakat agar menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, selain itu pemerintah juga bisa dengan program pembiayaan seperti mengurangi pajak atau menyediakannya sama sekali untuk usaha kecil para rakyat miskin. Dan mungkin pendidikan juga perlu ya ditingkatkan, terutama tuh dalam masalah kualitas pendidikan dan juga akses terhadap pendidikan gitu. Pemerintah harusnya berupaya nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada dan juga memberikan kemudahan untuk siswa-siswa atau anak-anak yang kurang mampu dengan cara memberikan beasiswa supaya mereka itu tetap bisa mengakses pendidikan. Dan juga mungkin membuka pelatihan kerja gitu, supaya banyak masyarakat itu punya keterampilan yang mana itu diharapkan bisa berguna ya untuk kedepannya gitu. Jadi mereka bisa menghidupi diri mereka kalau misalkan mereka bekerja, karena kan mereka punya keterampilan tuh. Ya, betul banget ya. Nah, tadi tuh kita udah ngebahas juga tentang layanan kesehatan yang terbatas ya. Jadi pemerintah itu harus bisa memperhatikan lagi daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Jadi solusinya itu dengan cara meningkatkan pembangunan layanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Hal tersebut juga harus diiringi dengan pemerataan tenaga medis juga. Udah kita bahas semua nih ya. Udah mulai bosan juga kan ya. Mungkin kita akhiri aja, kita tutup aja nih ya. Tutup aja nih. Udah kayak warna tuh. Pantun gak sih? Pantun dulu lah. Betul, pantun. Nih, sebelum kita akhiri saya ada pantun. Jangan lupa Belum dong. Jika di sana maka di sini. Cakep. Ulang. Nih, jika di sana bukan di sini. Cakep. Jangan dulu kita pergi. Cakep. Saya akhiri podcast hari ini. Lain kali kita bertemu lagi. Nah, sekian penyampaian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.